para ulama, walaupun dia belum ikhlas, maka belajar itu harus dipaksa. Maka orang itu akan kemudian tumbuh keikhlasannya di tengah-tengah dia belajar. Maka insya Allah, sedikit demi sedikit, keikhlasan itu akan muncul, hadirin. Keikhlasan itu akan tumbuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali ya di majelis kita, Majlisul Adab. Semoga dengan kajian ini bisa menambahkan bagaimana adab kita terhadap ilmu, adab kita terhadap guru kita, adab kita terhadap majelis ya. Dan poin yang berikutnya masih di bab terkait dengan masalah adab seorang ulama dan seorang santri atau seorang murid yang harus ada dalam diri mereka. Kita masuk di pasal yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah ya, yakni terkait dengan terkadang ya seseorang yang belum ikhlas kemudian tidak disuruh untuk belajar. Maka dalam kajian para ulama, walaupun dia belum ikhlas, maka belajar itu harus dipaksa. Sehingga di sini tema kita adalah seseorang yang belum ikhlas, maka hendaknya pun dia tetap belajar. Karena dengan keberkahannya ilmu, jamaah sekalian rahimakumullah, maka orang itu akan kemudian tumbuh keikhlasannya di tengah-tengah dia belajar. Di tengah-tengah dia mungkin juga amal soleh. Kita teringat dalam sebuah kisah yang sangat masyhur bahwa Ibnu Abbas ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau punya salah satu di antara budaknya yang bernama Ikrimah rahimallahu ta'ala, di mana ketika kemudian Ikrimah dipaksa ya oleh Ibnu Abbas untuk belajar, berarti dari situ tidak ada keikhlasan, tidak muncul bagaimana sikap ikhlasnya Ikrimah di waktu itu. Tapi kemudian karena dipaksa dan butuh keikhlasan itu, pemaksaan-pemaksaan seperti itu, maka akhirnya kemudian kita tahu bahwa dalam sejarah, dan bahkan kita buka dalam tafsir-tafsir seperti Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala ya, maka nama Ikrimah muncul jamaah. Nama seorang tabi'in, ahlu tafsir, murid daripada Ibnu Abbas, mantan budak beliau, itu menjadi ulama tafsir yang sangat populer. Yang awalnya beliau tidak ada keikhlasan karena terpaksa. Maka pada tema kita bahwa seorang yang ketika dia belajar itu butuh dipaksa untuk bagaimana keikhlasannya itu lama-lama insya Allah dengan ikhlas. Oleh karenanya, walaupun kalau kita berbicara standar untuk orang itu belajar dan seorang guru, seorang ustadz mengajarkan kepada murid, memang harus terbangun di antara keduanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita sampaikan sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, dan apa yang didapat dari seorang jamaah atau kemudian seorang murid atau kemudian mad'u, itu dapat gitu, feel-nya dapat, ilmunya dapat. Oleh karenanya, sebagian para ulama salaf berkata ya terkait dengan bab masalah kenapa sih ini penting gitu? Ya, kenapa ini menjadi sesuatu yang dituntut dalam diri kita ketika kita ikhlas dalam belajar? Ya, di mana sebagian para ulama salaf mengatakan talabnal ilma li ghairillahi. Jadi kami ini mencari ilmu ya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika mencari ilmu itu bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka fa'aba ayyakuna illa lillah. Niscaya Allah akan menolak terkait dengan apa yang kita lakukan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita berharap bahwa dengan kemudian munculnya ilmu dan keberkahan ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu, maka keikhlasan itu akan muncul. Ya. Dan kita yakin dalam kaidah usul ya bahwa terkait dengan syarat di antara diterimanya amal ya pasti ikhlas. Maka dengan kemudian kita memaksakan diri kita untuk halaqah ilmu dan kita juga paksakan orang lain untuk halaqah ilmu, maka insya Allah sedikit demi sedikit keikhlasan itu akan muncul hadirin. Keikhlasan itu akan tumbuh. Ya, oleh karenanya orang itu akan jadi baik kalau dia dipaksa. Orang itu akan kemudian sadar ketika kemudian dia dipaksa untuk memahami sesuatu. Ya sama dengan kita belajar dulu di waktu sekolah. Ya mungkin di bangku SD, di bangku SMP, di bangku SMA, kita terkadang dipaksa oleh orang tua kita, ya kan? Dipaksa oleh guru-guru kita untuk mempelajari sesuatu, ya kan? Yang dengan itu ternyata kita bisa. Dengan itu ketika kemudian kita dipaksa, lama-lama kita juga senang. Dipaksa kemudian kita lama-lama juga kemudian mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Begitulah dengan ilmu jemaah. Ya, dan para ulama kita dulu bagaimana mereka ini orang-orang yang mungkin apa ya, bisa jadi mereka karena didorong oleh ayah ibunya ya, abi uminya,
yang kemudian belajar menghafal Quran, belajar bagaimana ilmu tafsir, belajar bagaimana ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Ya, maka oleh karenanya jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, kita belajar ya, walaupun mungkin barangkali masih malas, masih mungkin belum hadir ikhlas, terus lakukan. Insya Allah dengan berkahnya ilmu yang kita dapat, di situ Allah mudahkan keikhlasan kita dalam belajar. Ya, semoga bermanfaat ya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam belajar. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.